Salam, puji Tuhan, haleluya. Ya, selamat pagi, ya. Selamat beraktivitas dimanapun berada saat ini. Tuhan berkati kita, ya. Puji Tuhan, haleluya. Kita jumpa lagi dalam renungan kita pada hari ini yang diambil dari Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-40. Ya, Matius pasal yang ke-22 ya, ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-40. Haleluya. Mari kita lihat Alkitab kita. Hukum yang terutama. Ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Puji Tuhan, haleluya. Kita jumpa lagi dalam renungan kita hari ini yang diambil dari Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-40. Amin. Jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang dikasihi dimanapun berada, kita belajar dari ayat ini. Yesus dicobai, ya. Yesus dicobai oleh ahli Taurat dan bertanya, ya, hukum apakah yang terutama? Apakah hukum, ya? Manakah hukum? Atau apakah ajaran yang utama? Lalu ayat yang ke-37 Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi." Di sini kita belajar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita diminta, kita disarankan, terus kita diinginkan oleh Tuhan mengasihi Tuhan dengan segenap. Ada satu cerita, ya, Santo Fransiskus terkenal dengan cerita yang dia ini seorang yang begitu baik, dia begitu hidup sederhana, dia ini anak orang kaya. Santo Fransiskus ini adalah anak orang kaya tapi hidup sederhana, dia suka menolong orang sehingga dia dibenci oleh bapaknya karena bapaknya sangat kaya, tapi dia ini sederhana. Ada uang dia pakai untuk menolong orang, bahkan membina gereja, luar biasa. Dan kita kalau baca sejarah hidup dia banyak mempengaruhi orang. Dan dengan cerita ini, dengan melihat cerita Santo Fransiskus ini, dia mengerti benar dalam mengikut Tuhan bukan sekedar luaran, tetapi yang lebih lagi itu adalah dari dalam hati kita ini, kita mengasihi Tuhan dengan segenap itu dari dalam, bukan hanya luaran. Dari cerita Santo Fransiskus ini kita melihat bahwa mengasihi Tuhan itu bukan sebagai rutinitas, tapi lebih kepada kasih cinta kepada Tuhan. Amin. Renungan kita hari ini, kita kembali diingatkan, kembali kita diberitahu, hubungan kita dengan Tuhan itu bukan sekedar luaran, bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar agamawi, tetapi lebih daripada itu adalah
hubungan kita, kasih cinta kita kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Wahyu 2 ayat 4, dia katakan Tuhan mencela karena engkau telah meninggalkan kasihmu mula-mula. Tuhan tidak inginkan kita hanya sekedar rutinitas. Seperti di dalam Wahyu 2 ayat 4 itu, ya mereka meninggalkan kasih mula-mula. Ya. Mereka ya hanya merasa beban dalam mengikuti Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan itu merasa beban. Ya ini kalau ketaatan kepada Tuhan merasa beban, ya ini adalah ya sebagai rutinitas, ini sebagai ya agamawi. Tapi kalau kita merasa ketaatan itu kepada Tuhan itu adalah satu gaya hidup kita, ya itulah yang dipanggil kasih cinta, hubungan dengan Tuhan. Kita ini adalah kekasih Allah. Amin. Luar biasa, puji Tuhan. Ya renungan kita hari ini, kita ingat kembali bahwa kehidupan pengikutan kita kepada Tuhan bukan sekadar ya luaran, tapi lebih kepada hubungan kepada Kristus, mengasihi Tuhan dengan segenap. Amin. Ya, oleh itu respon kita dalam pekerjaan, kita melakukan dengan segenap dalam persekolahan dengan segenap apapun itu, melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan. Dan itulah respon kasih cinta, itulah tanda hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Mari anak-anak Tuhan dimanapun berada, mari kita lihat kembali apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap. Kita renungkan. Kalau tidak, mari kita kembali. Jangan sampai Tuhan mencela kita karena meninggalkan kasih mula-mula kita. Amin. Ya saya percaya. Kenapa Tuhan inginkan ini? Supaya kita mengalami damai, sukacita yang lebih lagi. Apabila kita utamakan Kristus, kita akan menemukan sukacita yang abadi. Amin. Ya inilah yang dikatakan Tuhan. Kita mengasihi, hukum yang terutama itu mengasihi Tuhan, supaya di dalamnya kita mengalami sukacita yang abadi. Amin. Dimanapun berada, mari terus kita mengasihi Tuhan melalui kita melakukan yang terbaik, melalui tindakan kita dengan segenap mengasihi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.